Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai nilai HAM dalam dimensi ruang dan waktu. Pengertian hak asasi manusia atau fundamental rights adalah hak yang bersifat mendasar, grounded, dan inherent dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM menurut Todo Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Menurut pendapat Jan Matterson dari Komisi PBB dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip Dadang Wahidin, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagaimana manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan jaminan atas dirinya agar dapat hidup sebagai layaknya manusia. Hak asasi manusia diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodratik. Nilai-nilai hak asasi manusia. Nilai-nilai HAM pada dasarnya merupakan dinamika yang lahir dari perbedaan perspektif mengenai HAM itu sendiri. Sebagai diketahui secara faktual, entitas HAM tidak terlepas dari nilai-nilai kultural, sosiologis, konstruk politik, dan nilai-nilai etik lainnya. Bukan menjustifikasi bahwa nilai-nilai HAM bersifat partikular, akan tetapi menegaskan bahwa pembicaraan mengenai nilai-nilai HAM harus dikontekstualkan dengan tidak memberengus data-data historis. Diakui atau tidak, nilai-nilai HAM secara substantif melingkupi wilayah universal dan partikular. Karena itu, wajar bila diskursus pada wilayah nilai HAM terjadi secara sektoral, mencakup wacana universalitas dan partikularitas nilai-nilai HAM. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu teori realistis teori. Teori ini mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekan self-interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Yang kedua, teori relativisme kultural. Relativisme kultural atau relativisme budaya adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika bersifat relatif bagi setiap orang, tergantung konteks sosialnya sendiri. Dengan kata lain, benar dan salah bersifat kultur spesifik. Khas budaya hanya berlaku bagi orang-orang tertentu di dalam budaya tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, teori universal. Teori ini berpandangan bahwa semua nilai, termasuk nilai HAM, adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Untuk selanjutnya yaitu gender dan hak asasi manusia. Pengertian gender. Istilah gender dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima adalah jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri merupakan sifat atau keadaan jantan laki-laki ataupun betina perempuan. Gender masih dapat kita kembangkan lagi pengertiannya, seperti mansur fakih yang membedakan antara gender dan seks jenis kelamin. Seks lebih cenderung pada pensifatan atau pembagian 2 jenis kelamin manusia yang berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak dapat berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Permasalahan gender. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Pembagian kerja yang dilakukan dalam keluarga menghasilkan peranan di mana perempuan memainkan peran sebagai istri, ibu rumah tangga, dan ibu. Sedangkan laki-laki dituntut oleh publik untuk mencari nafkah karena dalam lingkungan keluarga, posisi perempuan masih berada di bawah laki-laki. Dari peranan ini, muncul pandangan yang mengatakan bahwa gender telah menimbulkan permasalahan yang cenderung menyudutkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai makhluk yang rasional, pemberani, kuat, pekerja keras, cerdas, dan agresif. Sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah,
tidak berdaya, penakut, perasa sehingga perempuan sering mendapatkan kekerasan, baik secara fikis maupun psikis. Hal ini yang memunculkan keinginan perempuan untuk bisa bekerja dan terlepas dari urusan rumah tangga. Namun, pada umumnya meskipun seorang perempuan telah memiliki pekerjaan, ia harus memiliki penghasilan yang lebih sedikit dibandingkan dengan seorang laki-laki. Maka, keadilan gender yang dimaksud adalah proses untuk berlaku adil, sedangkan kesetaraan gender adalah pandangan ataupun penilaian bahwa semua orang yang harus menerima perlakuan yang sama tanpa membedakan identitas gender yang bersifat kodrati. Hal ini tertuang pada pasal 2 yang menyatakan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan, atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran maupun kedudukan lainnya. Hak-hak perempuan juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99, bagian ke-9 yang terbagi dalam 7 pasal, yaitu pasal 45 sampai dengan 51. Hak tersebut meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak memilih dan dipilih di setiap profesi, seperti keberpihakannya dalam hal perkawinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Lanjut, HAM menurut pandangan Barat yaitu kekuasaan manusia merupakan paling tinggi atau segala-galanya. Manusia wajib hukumnya sangat dipentingkan dan manusialah yang menjadi standar dan ukuran segala sesuatu. Hal tersebut sangatlah terbalik dengan pandangan Islam yang sangat meninggikan ketuhanan. Hak di dalam ajaran Islam terdapat 2, yaitu hak kepada Allah SWT atau sering disebut dengan hukul Allah, dan hak kepada manusia yang disebut dengan hukuku an-nas. Hukukul Allah berarti kewajiban manusia kepada Allah SWT melalui ibadah, kemudian haknya adalah mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sedangkan hukuku an-nas juga tidak jauh berbeda, namun lebih menekankan pada aspek hubungan dengan sesama manusia. Deklarasi Islam mengenai hak asasi manusia, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam agama Islam telah meletakkan dasar-dasar tentang hak asasi manusia jauh sebelum masyarakat dunia memikirkan mengenai pentingnya hak-hak manusia. Landas hak asasi manusia dalam Islam sangat mengutamakan pada aspek kebenaran dan keadilan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Islam ditekankan pada 3 hal utama, yaitu persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Islam sangat menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan. Jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, yang termuat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dari ayat ini dapat dilihat pokok kandungannya, yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam ayat itu diumpamakan bahwa seseorang pembunuh seakan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia adalah HAM. Sebagai bangsa yang mengalami penjajahan, maka pendiri Republik Indonesia sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Maka terlihatlah prinsip-prinsip serta hak-hak paling fundamental di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang lahir lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Rights.
Demokrasi secara negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksanaan demokrasi harus didasari oleh HAM. Pasal 28 mempertegas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam pasal ini menjamin bahwa HAM diterima secara universal, yaitu hak dalam kebebasan berkumpul, untuk hidup, untuk menghidupi keluarga, untuk mengembangkan pribadi, untuk diberlakukan, kebebasan beragama dan berbudaya, serta menyatakan pendapat, kesetaraan di hadapan hukum, dan pendidikan tetap dalam aturan yang sudah tertera dalam pasal 27, pasal 29, dan pasal 31. Salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum hak asasi manusia yaitu pembentukan aturan hukum HAM nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan mengenai hak asasi manusia dicantumkan secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai 28C yang merupakan hasil amandemen yang kedua tahun 2000. Untuk melaksanakan amanah yang diamanatkan melalui tahap MPR, dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 23 September 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur beberapa hal penting menyangkut pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau sekelompok yang disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum. Hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini yang dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku pada pasal 1 ayat 6. Lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Hak asasi manusia sekarang di dunia telah menjadi suatu isu global meskipun perkembangan hak asasi manusia telah lama. Indonesia seperti negara lain yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila. Tentu tidak dapat diam dengan 1000 bahasa berkenaan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di wilayah Indonesia. Prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia adalah HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi 1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum. 2. Pengadilan sebagai dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. 3. Sebelum terbentuk pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud ayat 2, maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagai dimaksud dalam ayat 1 yang diadili oleh pengadilan yang berwenang. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis berkenaan dengan pengadilan yang berwenang, yaitu meliputi 4 lingkungan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang, yaitu 1. Pengadilan umum, 2. Pengadilan militer, 3. Pengadilan agama, dan 4. Pengadilan niaga. Dari 4 pengadilan tersebut, para pelanggar HAM dapat diadili sesuai dengan pelanggaran HAM yang dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan peraturan hukum Indonesia, para pelanggar terhadap HAM di negara Indonesia dijatuhkan hukuman dengan tanpa memandang bulu dan pilih kasih, karena di mata hukum para pelanggar adalah pelanggaran yang serius dan harus dihukum supaya manusia tidak melakukan pelanggaran hukum. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegakkan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif guna membuat suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran hak kejahatan hak asasi manusia di Indonesia. Dan hak asasi manusia di Indonesia
mulai digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 yang mengadili perkara penyelenggaraan hak asasi manusia yang berat di Timur pasca jejak pendapat yang akan disusul dengan kasus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia lain di tanah air terhadap pelanggaran hak asasi manusia berlakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Permanen Manusia